Hari ini kita akan masuk ke dalam Sabda Yud, masuk ke dalam episode yang ke-22. Kalau kita sempat ingat dulu atau minggu lalu itu kita sudah membahas terkait dengan me and my medsos, dan untuk hari ini kita akan membahas tentang lapar rohani. Nah, mungkin apa ya, ini pasti teman-teman pada penasaran kan apa itu yang dimaksud dengan lapar rohani, dan mulai dari pengertiannya, mulai dari bagaimana cara menanganinya, dan apakah semua orang Kristen mengalami lapar rohani. Nah, itu mungkin nanti akan kita bahas dan kita akan diskusikan bersama-sama pada malam hari ini. Oke. Nah, ini saya akan mulai menginvite teman-teman saya yang nanti akan ikut berdiskusi pada malam hari ini. Ini mungkin akan aku jelaskan dulu apa yang visi misi dari Sabda Yud. Sabda Yud ini sebenarnya kan adalah acara ngobrol bareng tentang kehidupan anak muda Kristen yang pasti back to Bible, yang Alkitabiah gitu. Dan di balik visi dari Sabda Yud, kita lihat juga kalau tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak-anak muda untuk hidup menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Jadi dari visi misi Sabda Yud ini sudah jelas ya, kita akan sama-sama berdiskusi, akan sama-sama ngobrol terkait dengan hal-hal seputar Kristenan dan juga yang pasti Alkitabiah. Oke, ini teman-teman saya sudah datang. Ini ada Ibu Evi, ada juga Kak Joshua, ada juga Kak Vivi. Mungkin boleh perkenalan singkat dulu dari masing-masing teman-teman, supaya sahabat Sabda tahu mungkin namanya siapa, dari mana asalnya, dan sedang pelayanan apa saat ini. Mungkin mulai dari Ibu Evi, terus nanti Kak Joshua, nanti Kak Vivi. Ya, halo, thank you Tian. Selamat malam, sahabat Sabda, teman-teman di rumah. Selamat malam Vivi dan juga Joshua. Tadi Tian sudah menyebutkan nama saya Evi. Ya, saat ini saya domisilinya di Solo ya, dan sedang pelayanannya di Sabda bareng sama Tian juga. Cukup Tian? Oke, cukup Ibu Evi. Mungkin lanjut ke Kak Joshua. Iya, halo semuanya teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama aku Joshua Kurniawan. Biasanya dipanggil Joshua. Aku 22 tahun, kurang seminggu. Aku sekarang domisili di Tangerang sebagai mahasiswa tingkat akhir di UNJ. Dan aku saat ini juga masih dipercayakan untuk pelayanan di Gereja Baptis Independen Indonesia Cipulir. Ini sekian Kak, perkenalanku. Oke, terima kasih Kak Joshua untuk perkenalannya. Silakan Kak Vivi, boleh perkenalan? Ya, shalom, perkenalkan. Nama saya Vivi Veronica Ertarianja. Saya domisili di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sekarang saya dalam pelayanan di GSJ Keluarga Allah. Saya lulusan dari STP Berea di Salatiga. Oke. Ya, oke. Terima kasih teman-teman untuk perkenalannya. Mungkin kita boleh sapa-sapa teman-teman sahabat Sabda yang sudah datang ya. Cuman mungkin sebagai apa ya, awalan mungkin pas kalian nanya ke teman-teman juga gimana kabarnya malam hari ini. Mungkin Sabda Yud kan ini live-nya itu kan jam 7 gitu. Mungkin ada dari teman-teman yang sudah makan malam, atau mungkin sedang makan malam, atau belum. Bisa loh, mungkin sambil makan juga, sambil dengerin kita berdiskusi juga. Dan kita harap juga kita mengajak teman-teman sahabat Sabda juga untuk bisa berdiskusi bersama. Nah, malam hari ini kan kita bahas tentang lapar dan seputaran makan gitu. Nah, mungkin yang kita fokuskan ini adalah lapar yang bukan lapar jasmani, tapi kelaparan rohani. Nah, mungkin itu pengantar terlebih dahulu. Untuk itu, mari kita coba sapa-sapa teman-teman yang sudah datang dulu. Mungkin ada teman-teman dari Kak Joshua, atau dari Kak Vivi, atau dari Ibu Evi. Mari kita sapa-sapa sedikit. Ini ada dari Kak, tadi yang pertama kali datang itu, ada dari Kak Mei. Terus ada dari Kak Elvara. Ini mungkin temannya Kak Vivi atau temannya Kak Joshua. Ini ada Kak Iya, Putri juga.
Oh, temannya Kak Joshua. Mungkin bisa Iya, disapa-sapa Kak Joshua. ada beberapa. Halo, Abel, Warda Siswa, Karen, Putri, Niko. Ya, ini juga ada sapaan nih dari Kak Rey Aldore. Halo Mas Tian, Mbak Evi dan semuanya. Ya, halo Kak Rey. Senang bisa Kak Rey bisa bergabung lagi, bisa ikut diskusi juga. Bisa ajak teman-teman yang lain juga. Ini sudah ada 14 orang yang ikut. Makin banyak orang akan makin rame, akan makin seru diskusinya, akan melihat dari berbagai pendapat dan juga sudut pandang terkait dengan lapar rohani akan lebih seru lagi. Jadi silakan teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain untuk bisa ikut melihat, mendengar dan juga berdiskusi bersama. Oke, ini dari teman-temannya Kak Vivi ada nggak yang datang? Mungkin bisa disapa sedikit aja. Kami Mbak Putri. Halo Esra, silakan bergabung dengan kami ya. Ya, ini sudah mulai banyak berdatangan. Oke, karena waktu sudah jam 7:07, kita mungkin akan mulai diskusi kita malam hari ini. Mungkin minta tolong Kak Joshua untuk bawa kita dalam doa. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu boleh berkumpul bersama Kak Tian, Bu Evi, dan Kak Vivi untuk bersama-sama kami merenungkan firman Tuhan dan berdiskusi mengenai makan Alkitab dan apa itu lapar rohani. Kiranya Kau berkati kami Tuhan dalam diskusi ini. Kau berkati juga teman-teman kami yang bergabung dalam IG Live ini, agar apa yang kami diskusikan, apa yang kami bahas pada malam hari ini bisa menjadi berkat buat kami semua untuk menguatkan iman kami, dan kiranya semuanya hanya datang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Kak Joshua untuk doanya. Oke, kita akan mulai diskusi kita malam hari ini. Aku akan melepaskan jabatanku sebagai host. Kita akan berdiskusi bersama berempat tentang kelaparan rohani gitu. Nah, mungkin kita pernah sering dengar gitu kata lapar gitu, dan pernah kan kita pasti pernah ngalami gitu gimana perut kita tuh benar-benar merasa lapar gitu. Itu benar-benar nggak nyaman banget gitu. Rasanya tuh kayak gelisah, rasanya tuh benar-benar kayak udah pusing, udah stres dan lain sebagainya tuh nggak enak banget rasa perutnya gitu. Nah, mungkin kalau lapar jasmani akan lebih gampang diatasi gitu kan, dengan cara kita biasanya mungkin ngemil, atau kalau mau yang lebih berat makan dan juga minum gitu kan, dan selesai gitu, rasa laparnya udah hilang gitu. Nah, tapi kita bahas ini terkait dengan lapar rohani gitu. Mungkin dari teman-teman bisa sharingkan gitu, bagaimana atau apa yang kalian atau kita ketahui tentang lapar rohani, dan gimana sih rasanya kalau mengalami lapar rohani, dan apakah pernah teman-teman juga pernah mengalami lapar rohani? Oke. Kalau dari saya sih Kak, lapar rohani itu kalau kita lihat bisa berkonotasi negatif ya. Kalau misalnya kita awali dengan huruf ke dan an, artinya kayak kelaparan rohani. Nah, bagi saya lapar rohani itu seperti suatu keadaan yang benar-benar kita sangat ingin menemui Tuhan atau merindukan Tuhan. Nah, di dalam lapar rohani itu biasanya ada suatu kekosongan di dalam diri kita yang kita benar-benar ingin mengisinya. Nah, dan itu menurut saya secara pribadi baik untuk orang-orang percaya, baik untuk orang-orang Kristen. Kenapa? Karena itu tujuannya untuk kita semakin lebih lagi mengenal Tuhan, dan itu menjadi peluang kita untuk memenuhi spiritual kita. Ya, jadi ya, jadi itu kayak sinyal gitu ya. Jadi kalau kita udah mulai lapar rohani, itu kayak ada semacam sinyal dari Tuhan seharusnya, atau dari Roh Kudus ya. Jadi satu kelaparan yang kudus nih seharusnya ya. Jadi untuk kita mencari Tuhan, karena itu kebutuhan kita dan nggak mungkin kita terpuaskan dengan hal yang lainnya
selain kita bisa dipuaskan dengan pertemuan kita dengan Tuhan, gitu kan? Begitu mungkin ya, Vivi? Iya. Ya. Iya, aku setuju sama Kak Vivi dan Bu Evi juga. Kalau menurut aku sendiri ya, sesimpel lapar pribadi itu ya, lapar rohani itu berarti ya roh kita, kan rohani kan dari kata roh ya, roh dalam tubuh kita ini butuh sebuah makanan. Untuk roh kita ini butuh sebuah asupan untuk kita bisa puas atau kita bisa kenyang gitu. Ya, mungkin kalau dariku juga apa ya? Aku lihat satu kebutuhan sih. Kalau kita lihat jasmani, aku pikir kelaparan rohani dan kelaparan jasmani itu intinya sama gitu. Maksudnya ada kebutuhan yang perlu dipenuhi gitu kan. Kalau jasmani ya pasti kebutuhan akan makanan gitu kan, makanan jasmani. Tapi sama halnya juga dengan rohani gitu, kebutuhan akan makanan-makanan rohani, dan itu yang mungkin rasa kebutuhan itu yang menjadikan kita jadi lapar gitu ya. Mungkin Ya, jadi kelaparan rohani itu hal yang baik ya bagi orang percaya ya. Lapar rohani itu hal yang baik banget bagi orang percaya ya. Iya, betul Ibu Evi. Ya, kalau memang lapar rohani itu benar-benar bukan harusnya memang baik gitu, karena kita di situ melihat memang kita butuh kait dengan keberadaan Tuhan dan juga butuh untuk memasukkan makanan rohani ke dalam diri kita gitu. Iya, iya. Mungkin teman-teman di rumah juga mau sharing nih, gimana nih, pernah nggak merasakan lapar rohani? Atau teman-teman ini di sini ada Joshua, Vivi atau Tian? Nah ini Iya, ada mungkin aku. Ya kayak misalkan sebenarnya ya kalau namanya lapar, kalau kita hubungan dengannya sifatnya jasmani itu kan pasti ada pemicunya ya. Berarti kita nggak makan gitu kan. Nah ini lapar rohani berarti ada sesuatu hal yang nggak kita lakukan untuk rohani kita nih. Dan itu aku setuju sama Bu Evi kalau ini merupakan hal yang baik gitu. Karena kita bisa sadar, kita bisa ngerasain kayak, oh kita lapar gitu. Ya. Dan aku pernah baca buku gitu, menurut kayak Philip Wijaya itu, kalau lapar rohani itu memiliki suatu keinginan yang kuat, baik itu di dalam emosional kita, intelektual kita, maupun spiritual kita. Jadi memang benar-benar lapar rohani itu membangun dan membuat kita semakin bertumbuh sih. Iya. Iya. Nah, ini mungkin ada satu teman juga nih, Bu Evi dan teman-teman lain nih, dari Kak Darel. Ya, Kak Darel ini beliau katakan kalau lapar rohani dan kenyang rohani. Ya, ini satu kesatuan gitu. Biasanya kalau udah lapar, terus kan makan, terus pasti kenyang gitu. Iya sih, setuju. Nah, ini ada nih baru masuk nih dari Kak Ellen. Kak Ellen mengatakan kalau lapar rohani itu berarti hati atau jiwa kita rindu akan firman Tuhan dan sangat rindu dipenuhi oleh pemberitaan firman untuk kebutuhan jiwa kita, yang dimana itu akan menjadi satu landasan untuk pertumbuhan iman. Ya, setuju dengan yang Kak Ellen katakan, memang jadi satu kebutuhan untuk diri kita. Ya, secara pribadi juga sering merasakan ya untuk lapar rohani ini ya. Jadi ada satu waktu di mana seakan-akan tuh tidak bisa terpuaskan. Misalnya aku sedang capek gitu ya, dan rasanya kok pengen tidur, pengen istirahat. Capeknya sebenarnya nggak capek secara fisik sih, cuman kok rasanya ada berat di dalam hati gitu ya, dan itu jadi letih lesu, nggak berdaya, mencoba mencari hiburan apapun yang aku suka, melakukan hobi apapun yang aku suka juga tetap tidak terpenuhi gitu ya. Nah, itu pernah mengalami seperti itu, dan akhirnya pada satu momen ya, ada suara yang lembut mengatakan, kamu buka firman Tuhan ya, buka firman Tuhan. Dan ketika diingatkan untuk membuka firman Tuhan, dan memang itu rasanya pengennya ke sana. Aku tahu kalau nggak buka firman Tuhan ini kayaknya nggak akan selesai nih urusannya ya. Begitu memutuskan untuk membuka firman Tuhan, baru di situ ada rasa kelegaan yang sangat-sangat luar biasa. Itu sih pernah ngalamin seperti itu. Iya, aku juga pernah sih ngalamin hal yang sama kayak Bu Evi, dan aku rasa juga setiap kita pasti ada pernah gitu untuk merasakan lapar rohani ini, karena seperti yang udah Bu Evi bilang tadi,
itu relate semua nih sama aku, apalagi anak muda gitu yang rasanya kita udah banyak melakukan sesuatu, udah banyak sibuk, udah banyak ngerjain ini itu, tapi harusnya kan ada rasa puas ya, harusnya ada rasa senang, tapi semuanya itu kayak ya udah flat aja gitu, kayak nggak ada sesuatu hal yang bikin kita bersyukur mungkin, atau kita jatuhnya kayak capeknya doang gitu, bersungut-sungut jatuhnya di hari itu. Dan itu mungkin salah satu ini ya gejala lapar rohani juga ya, kalau kita nggak merasakan sukacita itu. Iya. Ya, aku juga mungkin sharing sedikit juga sih terkait apa lapar rohani gitu. Memang kalau aku beberapa kali seringnya tuh apa ya? Ya seimbang sih. Maksudnya antara aku tahu kalau aku lapar rohani sama aku nggak tahu kalau aku lapar rohani gitu. Karena kadang lapar itu kan nggak di apa ya? Nggak benar-benar ketahuan gitu kalau kita benar-benar lapar atau enggak gitu. Dan itu yang sering-sering aku alami gitu. Dan kadang ketika benar-benar lapar tuh ya rasanya kayak yang tadi Ibu Evi bilang gitu, apapun yang dilakukan ya nggak pernah puas, nggak pernah apa namanya ya, nggak pernah ya tercapai, meskipun sudah selesai pun kayak rasanya tuh nggak ada kelegaan dalam hati gitu. Dan ketika sampai titik itu aku baru tahu, oke, ini aku bukan burnout atau aku bukan lapar karena perutku, tapi benar-benar ini lapar karena rohaniku yang butuh untuk disegarkan gitu. Dari situ aku belajar gitu kan caraku untuk dekat dengan Tuhan dengan cara aku memuji Tuhan, dengan cara baca firman Tuhan yang benar-benar menguatkan aku, yaitu terbukti benar gitu, terbukti benar-benar bisa memulihkan aku gitu. Iya. Oke, jadi emang kalau kita bisa lapar rohani itu suatu anugerah juga ya sebenarnya ya. Iya. Iya. Nah, ini ada komentar juga nih teman-teman nih dari Kak Ray Anu. Dia katakan kalau lapar rohani sebenarnya sering terjadi, tapi sayangnya sulit disadari karena saking kenyangnya dengan duniawi. Nah, itu juga kadang bisa jadi pemicu sih ketika kita terlalu fokus ke duniawi. Kadang ya untuk urusan rohani itu kadang masih dilupakan atau kadang dihiraukan gitu. Nah, mungkin dari teman-teman lain nih pernah mengalami lapar rohani dan plus minus mungkin sama sarannya juga atau cara mengatasinya, boleh sharing di kolom komentar biar kita juga sama-sama berdiskusi, sama-sama sharing cara menangani lapar rohani. Nah, itu tadi kan kita sudah bahas banyak tentang apa itu lapar rohani dan gejala-gejalanya juga gitu. Nah, sebenarnya mungkin satu pertanyaan yang unik juga sih, apakah setiap orang percaya selalu atau akan mengalami lapar rohani? Gimana menurut teman-teman? Ya kalau Iya, menurut kalau bagi saya ya Kak Vivi banyak soalnya. orang yang lapar rohani. Nah, menurut saya memang pasti banyak yang mengalami lapar rohani. Itu nggak menutup kemungkinan kita kan masih manusia nih, masih manusia yang otomatis kita masih ada dalam dunia. Baik itu mungkin kita orang yang percaya kepada Tuhan, baik mereka orang-orang yang bukan percaya kepada Tuhan, mereka pasti mengalami lapar rohani, di mana di suatu titik ada momen-momen mereka merindukan pengenalan mereka akan Tuhan. Nah, contohnya kayak saya secara pribadi belum tentu nih saya lulusan dari sekolah tinggi teologi, saya nggak pernah nih mengalami lapar rohani. Justru ketika saya mengambil keputusan untuk sekolah itu, nah di luar nih saya akan banyak tantangan-tantangan dengan kesibukan yang lain dibandingkan dengan kehidupan saya di asrama. Saya diatur, saya benar-benar digembleng, harus baca Alkitab nih, harus penyembahan, harus puji-pujian. Nah, ketika saya keluar dari asrama, ketika saya lulus, ketika saya pulang, kok saya kehilangan sesuatu momen yang dimana dulu saya rajin nih untuk membaca Alkitab, dimana saya rajin untuk penyembahan, mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika saya keluar, akhirnya saya menjadi lapar rohani. Jadi nggak menutup kemungkinan pasti banyak orang-orang di luar sana, mungkin hamba Tuhan di luar sana juga, bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan pasti pernah mereka lapar rohani.
Itu sih dari saya. Iya, aku tadi juga mau nambahin. Sama sih sebenarnya. Kayak kalau misalkan, apalagi aku nih masih bilang muda lah ya, 21 mau ke 22 tahun, dan banyak banget ini juga aku alami sendiri, di mana ya di begitu banyaknya aktivitas, di begitu banyaknya eh, kesibukan, pasti banyak orang juga gitu. Kalau tadi pertanyaannya, banyak nggak sih orang-orang yang ngerasain lapar rohani? Pasti banyak juga. Apalagi sekarang kan terkenal ya, generasi yang sekarang nih, generasi milenial kesini kan semakin apa ya, kelihatannya kan dikit-dikit healing, dikit-dikit butuh disegarkan gitu. Tapi penyegarannya itu penyegaran yang kayak ya udah jalan-jalan atau apa gitu kan, bukan yang ke arah rohani. Dan sebenarnya itu udah jadi bukti sih, udah jadi bukti kalau misalkan ya ternyata banyak yang masih merasa nggak puas sama apa yang sudah mereka lakukan, yang udah mereka lakukan pun mereka masih merasa nggak puas, masih merasa burn out, masih merasa ya ada segala macam itulah. Dan itu terjadi di sekitar aku juga, dan aku pribadi juga gitu sih. Oke, thank you, Joshua. Ya. Dan Nah, ya, Iya, dan Tian. ini ya ada beberapa, mungkin kita bisa bacakan beberapa komentar. Ini sebenarnya bisa masuk ke mungkin ke bagian yang selanjutnya gitu. Ini dikatakan Kak Ari tanya gitu, apakah penyebabnya berarti lingkungan? Dan ini oh selaras ya, dengan pertanyaan dari Kak Darel juga. Apa sih indikator lapar rohani? Mungkin ini bisa jadi bahan diskusi kita untuk bagian selanjutnya mungkin ya. iya, aku mau juga timbul pertanyaan juga nih, sama kayak yang di komen sama Kare ya. Tadi kan Kak Vivi kan cerita tentang bagaimana eh, setelah kehidupan setelah asrama beda jauh gitu. Bagaimana kehidupan rohaninya di asrama dan di luar asrama. Apakah penyebabnya lingkungan? Memang karena kelapar rohani ini kan nggak kayak lapar jasmani ya, yang bisa kita rasakan gitu secara langsung. Tapi menurutku juga lapar rohani itu walaupun nggak bisa kita rasain, itu pasti akan ketahuan, akan ada buahnya gitu lapar rohani. Dan menarik sih untuk aku, kira-kira penyebabnya kayak gimana gitu, kayak kenapa kita bisa sampai lapar rohani, apakah kita kurang hikmat, atau bagaimana, mungkin dari teman-teman bisa bantu berdiskusi, Oke. mungkin dari teman-teman yang Iya. komen. Iya. Ya nanti mungkin teman-teman juga bisa komen ya. Jadi namanya orang lapar itu ya biasanya pasti ada sesuatu yang kurang di dalam, kalau lapar jasmani ya biasanya ada sesuatu yang kurang di dalam tubuhnya. Nah, kalau kita bisa merasakan lapar rohani, kemungkinan adanya kurang asupan yang kita butuhkan di dalam kehidupan rohani kita, sehingga rasa lapar itu muncul gitu. Dan penyebab dari lapar rohani itu juga karena rasa lapar itu muncul, penyebab lapar rohani itu karena memang itu kebutuhan kita gitu. Jadi kalau misalnya sampai kita nggak merasakan lapar rohani lagi, itu bahaya sekali, karena lapar rohani itu adalah kebutuhan kita setiap hari, setiap saat gitu ya, untuk rohani kita. Jadi bisa aja juga lapar itu karena cara makannya yang kurang tepat. Jadi belum bisa memenuhi kebutuhan rohani kita gitu. Iya, Kak Vivi, silakan. Nah, kalau penyebab dari lapar rohani ini mungkin secara pribadi yang benar-benar nyata saya alamin itu karena adanya kesibukan, mungkin pekerjaan, dan terlebih itu kemalasan. Kemalasan. Sama seperti kelaparan jasmani ya, kita lapar tapi kita menahan lapar karena kita mager gitu ya, malas untuk makan, malas untuk ke dapur untuk masak atau apa. Nah, mungkin pemicu utamanya itu kemalasan, dan mungkin penyebabnya juga karena hari-hari yang kita punya itu dengan banyak hal menuntut juga tentang waktu, tentang kalau kita lapar itu biasanya kita mencari-cari makanan. Nah, kalau sudah ada kemalasan di dalam kita sudah lapar rohani nih, tapi kita nggak punya kemauan untuk mengisi laparan rohani kita. Nah, memang malas ini harus dibasmi, dan sering kita menemukan kalau kita
tak lapar akan hal-hal yang berbau rohani yang seharusnya dipenuhi oleh firman Tuhan, seperti kata Kak Evi, itu berbahaya ya, apalagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Wah, mantap, Vi. Ya, kalau aku juga lihatnya sebenarnya kenapa kita bisa lapar tuh malah aku pikir sama halnya kayak lapar jasmani gitu. Kadang kan kita lapar karena kita udah kebanyakan aktivitas gitu kan. Oke, otak kita ngasih tahu kita kalau perut kita kosong gitu kan. Nah, menurutku sama halnya juga dengan lapar rohani gitu. Aku pernah baca satu artikel juga gitu, kalau di situ dibilang kalau bahkan rutinitas yang kita lakukan itu entah pelayanan atau lain sebagainya itu juga bisa memicu kelaparan rohani gitu, karena rutinitas itu hanya sebagai rutinitas gitu, tanpa kita tahu makna dari rutinitas ataupun aktivitas yang kita lakukan gitu. Jadi adanya lapar rohani ya karena tubuh rohani kita pun itu terlalu capek untuk berbagai aktivitas yang sudah kita lakukan. Itu sih. Ya, aku sempat mikir juga sih, kenapa kita bisa lapar rohani itu, apakah karena kita makan makanan, kalau gue bilang tadi kan kita cara makannya salah. Tapi gue juga sempat mikir, apakah kita makan makanan yang salah gitu. Jadi saat rohani kita, roh kita ini butuh untuk dipuaskan, butuh untuk ada sukacita di dalamnya, tapi kita makan makanan itu yang salah. Mungkin ibaratnya kayak kita tahu kita belum makan dari pagi. Harusnya siang-siang kita makannya kan nasi ya, orang Indonesia, nasi biar kenyang gitu. Tapi kita milih makan yang ciki-ciki atau makan makanan yang kayak kilor atau macam yang itu nggak baik buat diri kita, dan itu ntar lambungnya sakit nggak sih kalau kita belum makan dari pagi tapi kita makannya makanan yang nggak sehat. Dan itu juga mungkin yang jadi perumpamaan buat gimana makanan rohani ini, roh kita ini diberi makan gitu. Mungkin kita dalam kesibukan kita malah kayak kita merasa nggak puas, nggak suka cita, kayak butuh sesuatu yang mau menyenangkan hati kita, tapi kita carinya ke tempat lain. Kita carinya ke, mungkin kita daripada ikut persekutuan yang merenungkan firman Tuhan, kita malah ya udah kita pilih nongkrong sama teman-teman gitu. Iya, itu kalau temennya juga teman baik-baik ya. Tapi kalau misalkan teman-temannya yang ke arah yang kurang baik, itu justru malah jadi berbahaya gitu. Itu juga sempat yang aku pikirin, karena aku juga dalam menyiapkan diskusi ini pengen ngasih tahu juga, aku baca di 1 Petrus 5:8 kalau misalkan ya kita tuh sedang berhadapan sama iblis, lawan kita nih yang selalu ada di sekeliling kita gitu, yang berusaha untuk cari celah di mana kita bisa jatuh, kita bisa ditelan sama iblis, dan hasilnya lah kita jauh daripada Tuhan, kita lapar, kita nggak coba cerita. Itu sih. Ini ada sharing salah. Ini juga aku baca dari komennya Kak Darel ya. Katanya, barang siapa datang kepadaku, dikutip dari Yohanes 6, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Iya, setuju banget firman Tuhan. Iya. Ya benar dong ya, saya ya benar kalau Darel tadi ya, barang siapa datang kepada Yesus ya dan makan roti hidup ya yang adalah firman Tuhan, udah pasti dia tidak akan lapar lagi. Karena apa? Kan tadi dibilang ya, orang itu akan lapar gitu ya. Nah, caranya supaya dia nggak lapar rohani ya datang kepada Yesus, makan roti hidup, yaitu firman Tuhan. Nah, dalam perjalanan ini namanya lapar rohani itu pasti kebutuhan. Iya itu ya. Terputus ya. Jadi kan dari firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena dia akan dipuaskan. Gitu. Iya. Udah, silakan. Iya. Tadi menanggapi yang dari Ibu Evi juga. Tadi sorry Ibu Evi sempat terputus, tapi tadi hanya di bagian tengah saja tadi. Cuman bagian depan dan belakang tadi kami sudah dengar. Tapi memang kalau dari apa yang tadi Kak Darel bilang itu, yang dari Matius 6 itu memang kita lihat gitu. Kalau tadi nyambung juga sama pertanyaannya Kak Joshua gitu. Apakah kita salah makan? Bisa salah makan? Aku pikir bisa gitu. Karena ini kan terkait dengan memasukkan sesuatu ke tubuh rohani kita gitu kan. Entah lewat mata, entah lewat telinga, atau bahkan indera yang lain gitu. Dan itu bisa saja salah gitu. Harusnya kita memasukkan firman
yang bisa terpuaskan dahaga rohani kita, tapi malah kita cari sesuatu yang salah gitu, kayak misalkan malah scroll media sosial, bukannya memperbaiki malah memperburuk dengan banyak quotes yang ya seperti itulah. Tahu lah mungkin teman-teman juga pernah scroll yang pengennya tuh oke, aku akan dipuaskan dengan banyak quotes ABCD, tapi ternyata dapatnya adalah yang sebaliknya gitu. Itu malah jadi, aku pikir itu jadi salah satu makanan yang salah gitu untuk dimasukkan ke dalam tubuh rohani kita. Itu sih. Nah, ya, ya. Ya itu tadi udah Tian ngomongin, jadi lapar rohani mesti ada hubungannya dengan makanan rohani ya. Kalau nggak makan udah pasti lapar gitu ya. Jadi kalau nggak makan ya, kalau makan ya nggak kelaparan. Nah, makanan rohani itu apa sih? Tadi kan Tian udah sebut ya, makanan rohani gitu-gitu ya. Dan kalau di Alkitab ya, pasti tadi nanti kita menemukan tadi yang sudah disampaikan Daryl juga ya. Pastinya baca Alkitab ya, kita bisa menikmati atau mendapatkan makanan rohani itu. Jadi tadi itu di Matius di Matius 4 ayat 4 tadi dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti kan firman itu menjadi makanan kita gitu ya. Tadi juga benar, Daryl bilang di Yohanes 6 ayat 35 itu, akulah roti hidup, barang siapa nggak datang kepadaku, ia tidak akan lapar ya. Jadi barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Di sini dikatakan selama-lamanya. Jadi selalu akan ada asupan gitu ya. Nah, tapi bisa nggak sih proses untuk memakan makanan rohani itu bisa nggak sih kita sebut dengan makan Alkitab? Kayaknya aneh ya. Udah pernah dengar belum tentang makan Alkitab ya? Paham nggak sih teman-teman maksudku dengan makan Alkitab? Ya, mungkin dariku dulu. Ya. Mungkin itu Ya. makan Alkitab tuh, aku pernah dengar sih salah satu salah satu cara untuk kita belajar Alkitab tuh dengan cara memakannya, atau Bible intake gitu kan. Nah di situ memang kalau mungkin di translate itu kayak aneh gitu, masa kita makan Alkitab, apalagi masa yang fisik gitu, atau masa yang elektronik gitu kan aneh gitu rasanya. Cuman kalau kita telusuri lagi tuh, arti dari makan Alkitab adalah memasukkan Alkitab ke dalam tubuh kita gitu. Maksudnya adalah ketika kita butuh, ya pasti kita butuh sesuatu rohani masuk ke dalam tubuh kita gitu. Dan caranya beraneka ragam sih, mulai dari mungkin yang paling simpel adalah yang pasti membaca Alkitab. Kalau mau lebih bervariasi tergantung dengan cara belajar, bisa mendengarkan Alkitab, bisa menonton video Alkitab juga, ataupun yang lain gitu. Iya, Vivi. Juga saya kuliah, saya pernah buat paper ya tentang hal ini, tentang spiritualitas. Nah, terus saya pernah baca itu bukunya Donald, Spiritual Discipline for the Christian Life. Itu makan Alkitab itu memang sesuatu hal yang kayak ambigu ya, masa Alkitab dimakan. Nah, ternyata makan Alkitab itu makna yang dalam ya, yang benar-benar menegur kita. Nah, jadi makan Alkitab itu menurut saya bentuk disiplin rohani yang benar-benar disiplin. Seperti kata Kak Tiam tadi, memang harus ada masukan yang ada dimasuk-masukkan gitu, kayak makan nasi, makan roti, itu kan dimasukkan ke dalam perut untuk kita kenyang akan jasmani. Kalau makan Alkitab mungkin dipenuhi dengan firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah, mungkin renungan-renungan saat teduh dan yang lainnya. Tujuannya mungkin untuk mengenal Tuhan, mengenal Yesus, dan mengenal karya-karyanya Tuhan. Iya, aku setuju sama Kak Vivi. Dan menurutku juga makan Alkitab itu merupakan salah satu cara kita memakan makanan yang benar untuk roh kita. Dan kalau misalnya bicara tentang istilah makan tadi udah banyak dijelaskan ya. Kalau itu hanya istilah memakan itu dalam artian kita, kalau Alkitab berarti kita baca, kita renungkan, kita selidiki. Dan itu juga ada dalam firman Tuhan ya, di 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa ya kita kan manusia ini kan hidup di dunia ini kan harus hidup benar, harus jadi terang. Apalagi kita orang-orang Kristen ya, orang-orang percaya. 2 Timotius 3 ayat 16 bilang segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita. Berarti kalau kita baca Alkitab ya kita sedang diajar. Terus juga untuk menyatakan kesalahan. Berarti perbuatan-perbuatan kita yang salah dinyatakan dalam firman Tuhan.
terus juga untuk memperbaiki kelakuan kita seperti apa sehari-hari kita, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Berarti kita tuh di dalam membaca Alkitab itu banyak banget insight lah sekarang istilahnya. Kalau kita bisa dapatkan dalam kita membaca Alkitab, kita udah dididik, kita dikasih tahu kesalahan kita apa, kita bisa memperbaiki kelakuan kita berdasarkan Alkitab gitu. Jadi kita tahu salah kita di mana dari Alkitab, kita tahu apa yang harus kita lakukan juga dari Alkitab gitu kalau menurut aku. Oke. Ini ada suatu komen ya, saya pernah dengar Kak, makan Alkitab berarti firman Tuhan itu sendiri menjadi bagian terpenting dari hidup kita dan menjadi yang utama. Nah, dari Amos 8 ayat 11 itu mengatakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Saya kalau baca yang dulu pernah baca bagian Amos 8 itu ya, itu ada rasa satu kengerian sama sekali gitu. Sangat ngeri gitu ya. Kita tuh benar-benar mencari sesuatu yang bisa menghidupkan jiwa kita, dan kita udah tahu banget kalau sesuatu itu membuat jiwa kita kering, kita tuh akan merana. Apapun harta kita, sebanyak apapun teman kita, ketika kita sudah tidak mendapat asupan dari firman, sangat-sangat merana rasanya, dan ngeri banget waktu baca ini ya. Ada satu waktu di mana kita mencari firman Tuhan, lapar sekali gitu ya. Nggak bayangkan itu ya, orang-orang di situ dikatakan kamu akan mencari, akan mendapatkan kelaparan rohani yang luar biasa. Wah, kiranya kita tidak tidak mengalami hal seperti itu ya. Kiranya Tuhan menolong kita. Ya. Iya, itu kan cerita tentang bangsa Israel ya, kalau nggak salah ya. Dengan bangsa Israel dihukum sama Tuhan. Aku juga kadang nganggap aku ini sama kayak bangsa Israel gitu. Dibantu Tuhan, oh terima kasih, lupa. Terus berbuat dosa, terus dihukum, minta maaf, terus bertobat, balik lagi. Kayak, ya siklus manusia seperti itu ya. Karena aku ngerasa juga sama kayak gitu. Iya. Ini mungkin ada satu pertanyaan nih. Bukan pertanyaan, mungkin pertanyaan sih. Dari Kak Fitri, ini dia bilang ada pepatah mengatakan, makanlah sebelum lapar, kenyanglah sebelum makan. Jadi kita sebagai orang percaya seharusnya menjadi orang yang seimbang sebagai pengikut Kristus, tidak menjadi sombong rohani. Nah, ini setuju nih dari Kak Fitri gitu. Tapi jadi satu pemikiran juga sih, maksudnya makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kamu kenyang gitu. Itu bisa diterapkan juga kah dalam lapar rohani, atau kita harus selalu kenyang rohani? Kalau ngikutin tadi di atas gitu ya, kalau selalu merasa kenyang ya, karena kita sudah merasakan kebutuhan kita akan makanan rohani itu, sehingga kita datang kepada firman Tuhan, makan Alkitab itu tadi ya, memastikan asupan, sehingga kita akan merasakan kenyang secara rohani gitu ya, kenyang secara rohani begitu. Jadi tapi dari pertanyaan dari pendapat itu jadi kepikir juga ada satu pertanyaan, supaya kita seimbang tadi ya, berapa kali sih kita harus makan Alkitab setiap hari? Ada nggak sih, ini takarannya kan kita makan katanya minimal 3 kali sehari ya. Ya. Bagi saya sih ada aturan baku ya, berapa kali kita harus makan Alkitab. Mungkin seberapa sering waktu kita melakukan, dan waktu yang terbaik untuk kita melakukan. Kalau saya secara pribadi, saya punya komitmen itu melakukan lebih baik di malam hari. Karena bagi saya dari kepenatan ini berarti saya menyisihkan, tetapi saya memberikan waktu saya yang terbaik, di mana benar-benar saya fokus membaca Alkitab, dan saya tulis tuh apa yang menjadi perenungan saya secara pribadi, apa yang harus saya lakukan, dan menjadi suatu perenungan juga supaya menumbuhkan rasa spiritual saya kepada Tuhan. Dan mungkin ada orang-orang juga yang mungkin lebih efisiennya di pagi hari, siang hari mungkin dia saat waktu istirahat bekerja, tapi bagi saya sih secara pribadi itu pada malam hari ya. Jadi nggak ada aturan berapa kali kita harus baca Alkitab. Mungkin ada aturan-aturan dari denominasi gereja ya, harus baca Alkitab nih
3 kali atau 2 pasal satu hari. Nah, nggak kemungkinan juga karena bagi saya kalau saya baca 2 pasal, ih kayaknya ini menarik deh. Kayaknya saya harus lanjut pasal berikutnya. Nah, gitu kayak ada sesuatu yang kerinduan yang benar-benar kita haus akan firman Tuhan dan lapar akan firman Tuhan. Ya, mungkin aku dulu ya. Aku mungkin nyambung dari yang tadi. Sebenarnya pertanyaannya nyambung juga dengan yang Kak Rey katakan atau tanyakan gitu. Kalau lapar berarti harus makan ya, betul. Ya. List menunya kira-kira ada nggak ya? Nah ini list menu mungkin tergantung kebutuhan kita sih ya. Mungkin sama kayak masing-masing kita kalau makan gitu kan. Kayak misalkan aku kalau jasmaniku ya butuh ayam, butuh sayur, butuh buah. Tapi ada beberapa orang juga yang kebutuhannya berbeda gitu. Jadi mungkin kalau list bakunya itu nggak ada, tapi alangkah lebih baiknya memang benar di list sih. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kekurangan kita untuk kita bisa dipuaskan gitu. Dan cara makannya pun banyak. Kalau yang tadi sempat kita bicarakan kan dengan cara mendengar, dengan cara membaca, dengan cara belajar Alkitab, studi juga, dengan cara bisa menghafal Alkitab. Dan di sini pun aku baca satu artikel tuh memang salah satunya juga meditasi itu jadi salah satu cara makan Alkitab gitu. Nah itu nggak tahu teman-teman mungkin pernah makan Alkitab dengan cara meditasi atau mungkin dengan cara-cara yang pernah yang sudah aku sebutkan. Mungkin bisa share juga sih bagaimana cara teman-teman untuk bisa memakan Alkitab. Iya. Kalau aku sih pribadi termasuk yang masih bolong-bolong ya. Jujur aja karena begitu masih lemahnya, namanya daging kita kan lemah ya. Tapi firman Tuhan sempat ngingetin juga kalau misalkan kita tuh harus kalau dikata minimal baca Alkitab ya setiap waktu harusnya. Tapi firman Tuhan bilang juga siang dan malam kita harus merenungkan firman Tuhan. Jadi ya mungkin pagi sebelum kita memulai hari kita, malam setelah kita menyelesaikan hari kita, itu kita harus makan Alkitab. Kita harus baca firman Tuhan. Kita mengawali dengan Tuhan, endingnya juga dengan Tuhan. Walaupun implementasinya itu sulit banget. Dan itu tapi juga bukan berarti kita nggak bisa untuk ngelakuinnya. Dan ya gimana kembali lagi kita mau minta Roh Kudus buat selalu ngingetin kita, beri kita hikmat buat mau nggak nyisain waktu buat Tuhan cuman disisain gitu, tapi emang ada waktu khusus untuk Tuhan ini harus kita lakukan. Kita baca Alkitab. Dan juga aku juga sempat ngerasa kalau aku cuman baca Alkitab hanya didengerin aja, itu nggak salah. Itu juga kita merenungkan firman Tuhan lewat kita mendengar. Tapi ada baiknya juga kita kan untuk menyelidiki sendiri ya, kita membaca sendiri. Karena firman Tuhan bilang ya, kita nih di umur-umur yang harusnya jadi pengajar tapi masih makan susu, itu artinya kita masih anak kecil gitu. Dan kita harusnya udah makin dewasa juga dan mau untuk menyelidiki sendiri Alkitab gitu, nggak hanya mau disuapin. Tapi ya itu tadi, gimana konsistensi kita sih bisa konsisten, itu yang harus kita jaga. Jadi ada pertumbuhan terus-menerus gitu ya? Iya. Nah, makin menarik sih tentang diskusi kita lapar rohani ini ya, dan akan Alkitab. Nah, cuman seperti kata Kak Yosua tadi, memang kendalanya itu adalah konsistensi. Nah, kita mungkin udah mulai makan nih sekali 2 hari, sekali seminggu, tapi mungkin kata Kak Yosua ada bolong-bolongnya. Dan kemudian kita perlu nih, kata Kak Rey ini ada pertanyaan, gimana sih caranya supaya kenyang terus dan bahkan nggak kelaparan? Mungkin kakak punya tipsnya. Nah, mungkin teman-teman kasih tips dong buat gimana sih caranya supaya kita konsisten makan Alkitab itu? Ya, mungkin dariku dulu mungkin. Ya, kalau aku mungkin cara yang simple, aku mungkin cerita dulu ya. Pernah punya teman gitu kan, dia tuh susah banget tidur gitu. Bahkan untuk tidur pun dia kasih alarm atau kasih pengingat gitu. Dan mungkin itu bisa diterapkan juga sih dalam bagaimana kita konsisten untuk kita bisa makan Alkitab gitu. Kita bisa kasih timer untuk mungkin jam berapa kita perlu untuk mendengar audio Alkitab, perlu untuk misalkan membaca ataupun yang lainnya. Mungkin
Itu tips simple tapi menurutku bisa jadi hal yang luar biasa juga untuk kita bisa pakai gitu terkait dengan timer atau pengingat. Ya, kalau aku sendiri untuk kita bisa konsisten, mungkin kalau untuk sendiri ya, untuk sendiri agak susah gitu ya. Jadi kadang kita butuh temen ya untuk mengingatkan kita. Jadi bisa aja Iya. kita mungkin janjian ya kita mau nih makan bareng, ya makan Alkitab bareng. Jadi tiap hari kita akan saling mengingatkan. Nah, kalau sahabat muda di rumah punya pacar mungkin, nah ini bisa jadi salah satu apa namanya cara untuk kita punya pacaran yang berkualitas juga nih. Saling mengingatkan untuk makan Alkitab supaya tetap konsisten. Itu nggak harus pacar sih, bisa kakak rohani, bisa teman di sekolah, teman di kantor gitu ya. Jadi kita bisa makan Alkitab bareng supaya lebih konsisten, lebih menyemangati gitu loh. Iya, aku setuju banget. Karena kadang ada yang memang seraknya itu di saat kita bercerita gitu. Kita mendiskusikan kita tuh bareng-bareng, nggak sendiri. Mungkin sendiri karena terbatasnya mungkin eh, pengetahuan dan segala macam, kita mungkin bingung gitu. Tapi kalau dengan komunitas mungkin akan lebih terbantu ya. Bisa di gereja atau di sekolah atau di kampus dan dimanapun. Tapi sebenarnya kembali kepada niat sih. Kalau emang mau merenungkan firman Tuhan, mau dengan siapapun, bagaimana caranya. Ada juga nih komen kalau misalkan kita dengan posisi makan Alkitab dengan posisi berbaring atau jalan-jalan sementara bekerja, kira-kira efektif nggak Kak? Ya, sebenarnya bisa aja itu efektif karena ya firman Tuhan yang kita baca yang penting masuk ke dalam hati kita, kita bisa renungkan gitu. Walaupun ada baiknya kita juga ya mengkhususkan diri kalau memang kita mau membaca firman Tuhan, kita juga sekalian berdoa. Itu sih. Kalau dari aku. Ya. Mengenai tips lapar rohani ini sih ada dua hal ya, dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Nah, kalau dari luar diri kita itu mungkin kita bisa mengatur waktu kita dengan baik, memberikan waktu kita dengan baik, atau ya seperti yang saya bilang, menata waktu kita dengan baik, mendisiplinkan diri kita. Karena makan Alkitab itu kan Iya. sebagai salah satu disiplin rohani yang Hmm. sangat berguna untuk kita. Nah, itu mungkin dari luar diri kita. Nah, kalau dari dalam diri kita itu paling saya rasa sih kemalasan ya. Kemalasan yang benar-benar membuat manusia itu Valid. benar-benar eh, ya valid ya. Valid. Nih, valid. Apalagi generasi anak-anak muda sekarang itu dengan gadget, dengan scroll TikTok, IG. Kalau kata Kak Tian itu sebenarnya pengennya buka kotes rohani. Tapi ke ujung-ujung kotes galau, kotes-kotes tentang TikTok. percintaan, keluarga dan sebagainya. Nah, mungkin itu menjadi suatu tantangan dalam diri kita supaya kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk kita benar-benar merasakan dikenyangkan oleh firman Tuhan. Iya, iya. Mungkin dari teman-teman mungkin ada ngasih tahu nggak sih apa sih bentuk-bentuk dari makan Alkitab itu yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman kita semua? Iya, ini tadi barusan mau jawab ini tadi ya, karena tadi kan Kak Ellen Parawang bilang ya, kita boleh nggak sih makan Alkitab dengan posisi berbaring atau jalan-jalan sementara bekerja, kira-kira efektif nggak Kak ya? Nah, ini ada salah satu sebenarnya cara atau bentuk makan Alkitab yang bisa menolong kita, misalnya kita lagi posisi berbaring atau lagi jalan-jalan gitu ya, itu dengan cara mendengar, ya, mendengar. Jadi firman itu audio, pakai audio Alkitab. Saya pernah sakit ya, dan itu mengharuskan saya bed rest. Bed rest benar-benar harus baring, nggak boleh balik-balik, itu pun sangat-sangat dibatasi gitu ya, nggak boleh sama sekali. Cara saya bisa mendengar bisa makan Alkitab itu gimana ya? Saya hanya bisa mendengarkan audio ya, audio Alkitab. Nah, jadi sambil baring pun saya tetap makan Alkitab gitu ya, tetap bisa menikmati firman Tuhan melalui audio Alkitab. Ada juga mungkin yang sedang mengalami macet di jalanan, daripada bengong, daripada ngamuk-ngamuk karena jalanannya macet, ya mending ya kita puaskan diri kita dengan apa? Mendengarkan audio Alkitab. Bisa kan caranya seperti itu gitu. Jadi salah satu caranya audio Alkitab atau dengan nonton film Alkitab ya. Iya. Ya. Ini ada komen dari Anji Sihombing ya, teman saya mungkin. Oh, gitu. Kalau kan rohani, baiknya kita menyiapkan waktu yang konsisten, jangan sisa waktu. Soalnya kadang ada dari pengalaman teman saat dia tidak bisa tidur ketika mungkin baca Alkitab ya, dia mungkin nggak bisa tidur kalau dia nggak baca Alkitab. Nah,
bagi saya mungkin bentuk-bentuk dalam makan Alkitab itu seperti yang Kak Evi bilang, mendengarkan firman Tuhan, baca Alkitab, mungkin dengan berdoa, kita penyembahan. Kadang saya itu kalau misalnya saya main gitar di kamar untuk penyembahan, kayaknya rasanya kurang gitu ya. Ada sesuatu, mending saya putar musik GPCC yang tentang penyembahan. Saya di situ benar-benar merasakan hadir. Kadang kan butuh audible ya, mendengarkan lagu penyembahan yang kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kemudian yang menarik itu juga bisa dalam penginjilan. Nah, ketika kita dalam penginjilan, kita bisa nih kelapat rohani kita itu dengan kita penginjilan kita bisa juga menumbuhkan rasa spiritual kita kepada Tuhan dengan pelayanan juga yang kita lakukan di gereja mungkin dan di mana. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Aldo Rey. Ini lagu rohani termasuk makan rohani kan? Nah, dia tanya nih, gimana nih menurut teman-teman lagu rohani itu? Oh ya, silakan Ibu Evi. Lagu rohani itu termasuk makan rohani ketika gini, jadi ada kalau misalnya kita suka nyanyi ya salah satu cara supaya firman Tuhan itu bisa cepat masuk adalah dengan menyanyikan firman Tuhan. Misalnya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, atau kita baca kitab Mazmur gitu ya. Di dalam itu kan penuh dengan puji-pujian. Bisa kita menciptakan nada-nada ya berdasarkan teks Alkitab itu. Kayak lagu Tuhan adalah gembalaku, itu pasti diciptakan oleh orang yang sedang melakukan makan Alkitab, tapi dia terus menyanyikannya supaya dia bisa tetap tinggal di dalam hatinya. Itu. Benar juga, memang lagu rohani ini makanan rohani kita ya. Kadangkala ketika saya memiliki masa, saya langsung menyanyikan kayak segala darah gitu ya, kayak lagu-lagu itu menumbuhkan bener nih, itu memang benar-benar ada. Benar-benar di dalam pujian juga kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Jadi bukan tentang lagunya ya, tetapi firman yang dinyanyikan. Nah, itu. Karena banyak lagu-lagu rohani juga kata-katanya perlu diperhatikan nih. Belum tentu kata-katanya itu sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang harus diperhatikan ya. Jadi firman yang dinyanyikan, begitu. Iya, setuju banget. Dan aku juga merasa itu valid 100%. Lagu rohani itu salah satu cara untuk kita makan Alkitab. Karena apalagi lagu-lagu kayak himnal ya di kidung jemaat atau nyanyian pujian itu kan banyak banget makna di balik lagu itu, dan bahkan di buku-bukunya kan juga terdapat beberapa catatan ya, ini diambil dari kitab mana dan apa maksud dari penulis ini, dan itu semua punya maksud, bukan hanya sekedar mau enak didengar aja nih lagu, tapi memang punya makna yang begitu dalam, bahkan nggak sedikit juga yang berasal dari cerita-cerita mereka, perjalanan iman mereka, dan itu bisa jadi salah satu contoh kita untuk mau ikut merenungkan firman Tuhan lewat lagu yang kita dengarkan. Ya, ini ada dari Kak Anju lagi, dia bilang kalau aku suka bernyanyi Kak, dan dari lirik lagu yang saya nyanyikan selalu mengingatkan saya akan kebaikan Tuhan dan kebesarannya. Ya, amin. Ya, mungkin ini jadi salah satu kegiatan juga ya yang bisa kita lakukan untuk makan Alkitab, dan mungkin aku pun sama gitu, sering mendengarkan, tapi lebih sering tuh malah untuk bermeditasi gitu. Aku ingat dari yang Mazmur 119 ayat 97 kan dikatakan kalau betapa aku mencintai Tauratmu, inilah perenunganku sepanjang hari. Nah, itu jadi salah satu hal yang aku lakukan, salah satu bentuk makan Alkitabku adalah ngelihat gitu kalau ini yang sudah Tuhan berikan ke kita, dan Alkitab ini benar-benar itu bukti nyata dari Tuhan begitu mencintai kita gitu. Dia menuliskannya melalui banyak rasulnya, melalui banyak nabinya, itu bukan untuk saat itu aja, tapi untuk sampai ke generasi kita, bahkan ke generasi selanjutnya. Itu jadi salah satu bukti nyata cinta dari Tuhan untuk kita gitu. Itu mungkin menjadi salah satu bentuk makan Alkitab yang aku lakukan sih. Ya, ini Ya. Oke.
Masih banyak sih ya, salah satu yang paling gampang waktu sekolah minggu itu kita makan Alkitab dengan cara ngafalin ayat Alkitab. Nah, itu guru sekolah minggu Iya. yang ngasih ayat hafalan itu top. Masih ada nggak nih guru sekolah minggu yang kasih ayat hafalan di sekolah minggu nih? Nah, harus ya kita balik Harus begini, harus. tradisi. Wah, Oke. nggak kerasa ya, kita udah hampir 1 jam kita berbincang-bincang, berdiskusi. Rasanya kok sayang ingin dihentikan gitu kan ya. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin kita akan bikin sesi kedua atau mungkin nanti akan kita lanjutkan untuk makan Alkitabnya. Tapi untuk hari ini kita sudahi dulu diskusinya. Mungkin sebagai penutup bisa masing-masing teman-teman memberikan satu closing statement atau mungkin kata-kata untuk teman-teman atau sahabat sabda bisa bawa pulang terkait dengan diskusi malam hari ini. Mungkin nanti urutannya mulai dari Kak Joshua, Kak Vivi, Ibu Evi, terus nanti saya. Silakan. Iya, kalau dari aku mungkin untuk sebagai penutup, kita, dan ini reminder buat aku juga sih, kalau kita sebagai orang yang sudah mengenal firman Tuhan, sudah mengenal Tuhan, orang percaya harus senantiasa untuk mau bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang dekat. Dan kita bisa dekat dengan Tuhan salah satunya dengan kita membaca firman Tuhan, karena Tuhan sendiri yang mengilhamkan firman Tuhan yang kita pegang saat ini lewat Alkitab kita. Dan bagaimana kita mau, Tuhan kan sahabat kita sering menyanyi Tuhan sahabatku. Bagaimana kita sebagai seorang sahabat dengan Tuhan mau untuk membaca apa yang Tuhan Yesus mau buat kita dalam kehidupan kita, sehari-hari kita. Seperti firman Tuhan yang tadi aku udah sebutin ya, bahwa ya firman Tuhan segala sesuatu yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk ya mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan bagaimana kita mau menyadari hal itu, kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, tentunya dengan tuntunan firman Tuhan yang mau kita senantiasa baca baik siang dan malam. Dengan berbagai metode yang ada, dengan kekayaan teknologi sampai hari ini, bersyukur sekali Sabda juga memprovide untuk hal itu, dan itu juga justru bukan merupakan halangan, tapi banyak jembatan sekarang berarti cara kita untuk mau merenungkan firman Tuhan. Tinggal kitanya bagaimana mau untuk makan Alkitab ini setiap hari. Oke, itu Kak, kalau dari aku. Ya. Kalau dari saya, untuk statementnya dari ayat Alkitab ya, Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Nah, mungkin bagi teman-teman dan juga seperti kata Kak Joshua sebagai pengingat dalam diri saya, mari kita latih, kita makin disiplinkan diri kita, dan kita hancurkan itu kemalasan, kita tolak di dalam nama Yesus. Kita tahu nih kalau ini kita tanda-tanda mau lapar rohani, kita langsung gercep ya, gerak cepat untuk kita mendisiplinkan diri kita. Memang sulit, tetapi itulah kenyataannya. Tuhan mau kita memang dibentuk dari situ. Ya, mungkin itu. Ya, kalau dari aku, lapar rohani itu adalah salah satu ciri dari orang percaya ya. Dan dengan makan Alkitab itu akan menolong kita untuk memenuhi nutrisi rohani yang kita butuhkan untuk kita bisa tetap kuat, teguh, menjadi pengikut Kristus yang setia ya, dan selalu fit secara rohani ya untuk menghadapi segala macam tantangan sebagai pengikut Tuhan ya. Ya. Kalau dariku lapar rohani jadi salah satu hal yang baik untuk kita bisa tahu dan kita bisa terus dekat dengan Tuhan. Dan mungkin kita perlu juga untuk mengenal diri kita gitu, karena kalau tadi kita sudah bicara banyak tentang lapar, makan, bahkan sampai kenyang, itu semua fokusnya adalah bagaimana kita tahu tentang diri kita dan kita kenali kebutuhan kita gitu, terutama untuk kebutuhan rohani kita. Apa yang cocok untuk kita, entah kita mendengarkan, entah kita tadi baca, ataupun hafal, ataupun meditasi, dan lain sebagainya. Itu semua tujuannya untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh rohani kita. Ya mungkin itu dariku. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdiskusi. Thank you untuk Kak Joshua, untuk Kak Vivi, untuk Ibu Evi juga. Thank you. Terima kasih untuk teman-teman sahabat sabda yang sudah join sampai sejauh ini, sampai jam 8 pas ini
masih ada 12 orang, puji Tuhan. Dan tadi juga yang teman-teman yang sudah datang, terima kasih banyak untuk tanggapan, untuk komentarnya juga, untuk diskusinya juga. Dan beberapa pengumuman minggu depan Sabda Youth akan kembali lagi dengan topik yang berbeda, tetapi yaitu Me and My Love. Mungkin ini nih untuk teman-teman muda yang mungkin lagi galau atau mungkin lagi kebingungan terkait dengan cinta atau kasih atau kasih sayang, itu bisa ikut juga, bisa join sama-sama dengan kita untuk kita diskusi sama-sama. Dan mengajak juga untuk teman-teman bisa mengundang teman-teman yang lain untuk ikut bergabung di Sabda Youth. Dan jika ada yang tertarik untuk jadi guest Sabda Youth untuk ikut diskusi sama-sama, bisa hubungi nanti admin lewat DM di Sabda Resources atau akun Sabda yang lain juga bisa, Sabda Ilsa ataupun Sabda MLC. Nanti tinggal chat aja ke adminnya, teman-teman admin yang baik akan menjawabnya. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Mungkin sebagai penutup bisa minta tolong Kak Vivi untuk tutup dalam doa. Oke, ya. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat malam hari ini. Tuhan, kami sudah banyak berdiskusi, kami sudah banyak sharing tentang lapar rohani dan makanan kita. Tuhan Yesus, mampukan hamba-Mu, mampukan kami untuk kami bisa memberikan waktu kami yang terbaik untuk mengisi kelaparan rohani kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan kami hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan berikan kami kemampuan untuk kami belajar semakin lebih lagi memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati kami semuanya yang sudah bergabung dalam join live pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan tambahkan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati segala apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah waktu-waktu selanjutnya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you teman-teman.